Di pagi yang cerah, Yuda, pemuda berusia 26 tahun, mengantar Bu Widuri keluar kota. Bu Widuri adalah seorang janda berusia 39 tahun yang merupakan majikan Yuda. Sebelumnya, mohon keikhlasan teman-teman untuk mendoakan channel ini terus berkembang. Tentu, saya harapkan partisipasinya juga ya, untuk like, subscribe, serta komentar atau saran, agar saya bisa lebih baik dalam menyajikan cerita selanjutnya. Inilah kisah selengkapnya. Perjalanan hari ini cukup panjang ya, Yuda. Sekitar 3 jam, Bu. Saya usahakan jalurnya tetap nyaman. Kamu itu selalu memikirkan kenyamanan orang lain. Tapi saya suka itu, Yuda. Itu bagian dari pekerjaan saya, Bu. Apa kamu merasa nyaman bekerja dengan saya, Yuda? Sangat nyaman, Bu. Karena selama ini Ibu memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sekadar bawahan. Bu Widuri terdiam. Kalimat itu terlalu jujur. Batinnya mulai bertanya, kenapa pertanyaanku ini ingin lebih dari sekedar sopan? Ucapnya dalam hati. Yuda pun mulai menyadari ada nada yang berbeda dalam suara Bu Widuri, tetapi ia mencoba tetap profesional. Selama ini, Yuda kagum pada Bu Widuri sebagai perempuan dewasa dan elegan, tapi ia berusaha menekan rasa itu. Dia itu bosku, gumamnya dalam hati. Bu Widuri mulai berani curhat yang sebelumnya tak pernah ia keluhkan pada siapapun. Kali ini, Bu Widuri merasa sudah menemukan orang yang tepat untuk mencurahkan segala kehampaan ruang hatinya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Yuda, apa kamu pernah merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang? Sering, Bu. Kesepian itu bukan soal jumlah, tapi soal siapa yang benar-benar melihat kita. Lalu, siapa yang melihatmu selama ini? Belum ada, Bu. Atau mungkin saya belum berani membuka diri. Kayaknya kamu terlihat seperti orang yang sudah siap rumah tangga, Yuda. Siap mungkin, Bu. Tapi hidup kadang belum memberi kesempatan. Atau mungkin karena kamu terlalu sibuk bekerja, sampai lupa memberi ruang untuk perasaan. Saya hanya takut berharap terlalu tinggi, Bu. Takut kecewa. Kamu pernah mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh? Pernah sih, Bu. Tapi mungkin belum jodoh saya. Konflik terbesarnya muncul pada hati Bu Widuri. Ia merasa bersalah pada kenangan suami. Apa aku mengkhianati ingatannya hanya karena merasa ditemani? Ucapnya dalam hati. Yuda merasa iba, tapi juga tertarik. Ia membenci dirinya sendiri karena itu. Aku tidak seharusnya ingin menjadi tempat sandarannya, gumamnya dalam hati. Seandainya ada orang yang memperhatikanmu, tetapi usianya jauh di atas kamu, terus dia adalah seorang janda, apa kamu akan memberikan kesempatan padanya untuk membuktikan keseriusannya? Bagi saya, soal usia atau status bukan suatu masalah, Bu. Yang terpenting adalah dia mau menerima saya apa adanya, bukan ada apanya. Maaf, Bu, sambil bercanda. Nggak apa-apa, Yuda. Justru saya lebih suka suasana seperti ini. Bu Widuri terdiam sesaat. Dia ragu untuk menyatakan isi hatinya pada Yuda. Namun, suasana menyenangkan ini membuat dia mengambil sikap bahwa saat inilah momen yang paling tepat untuk mengambil keputusan itu. Kamu tahu nggak, Yuda? Kenapa akhir-akhir ini saya merasakan ketenangan dan kenyamanan saat sedang berdekatan dengan kamu? Mungkin karena saya melakukan pekerjaan dengan benar, Bu, dan penuh tanggung jawab. Ih, kamu jangan suka mengalihkan pembicaraan, Yuda. Saya juga merasakan hal itu, Bu, tapi saya tidak pantas untuk mengatakannya. Kamu nggak boleh bicara begitu. Kamu kira saya bercanda ya? Saya serius, Yuda. Saya ingin di antara kita ke depannya bukan lagi atasan dan bawahan. Selama Ibu menjalaninya dengan senang, saya akan menjaganya dengan penuh kenyamanan. Terima kasih, Yuda. Kamu membuat hidup saya semakin berarti. Tak terasa sampailah di hotel tempat Bu Widuri
akan menghadiri acara pertemuan dengan corporation asing. Yuda segera menghentikan mobil perlahan. Bu Widuri berpamitan pada Yuda untuk mengikuti pertemuan tersebut. Saya tinggal dulu ya. Nanti kita makan siang bersama saja, Yuda. Tidak usah repot-repot, Bu. Saya makan di kaki lima saja. Mulai hari ini, kita harus makan bersama agar kita bisa lebih dekat lagi. Bagaimana? Setuju usul saya? Baik, Bu. Di saat Bu Widuri break, ia mengajak Yuda makan siang di sebuah rumah makan dekat hotel tersebut. Sambil menunggu makanan yang dipesan, mereka melakukan obrolan ringan. Namun, awalnya nada bicara Yuda agak berbeda. Tak seperti hari-hari sebelumnya. Ia sedikit merasa berat dan tersendat dalam setiap melontarkan ucapannya. Seolah hatinya belum percaya bahwa sekarang ia telah benar-benar dekat dengan Bu Widuri yang ia kagumi. Melihat Yuda agak sedikit canggung, Bu Widuri berpikir, mungkin ini karena ia selama ini menganggapku sebagai bosnya yang seharusnya ia hormati. Bu Widuri mencoba meraih jemari tangan Yuda yang berada di hadapannya. Perlahan, ia meremas jemari Yuda sambil tersenyum. Yuda membalas senyuman Bu Widuri, sambil sesekali membalas remasan jemari bosnya itu. Sentuhan jemari Bu Widuri yang begitu lembut dan tatapan matanya yang begitu memikat membuat Yuda merasakan suatu kehangatan yang syarat dengan makna. Yuda, kamu kenapa? Kelihatannya seperti nggak pernah berhadapan dengan saya saja. Atau masih belum percaya dengan kenyataan ini? Sedikit, Bu. Mungkin ini suatu proses. Selama ini Ibu adalah sebagai bos yang saya hormati. Tetapi mulai hari ini, Ibu menjadi bagian dari hatiku. Nggak apa-apa, nanti kita juga akan terbiasa. Setelah makan siang, Bu Widuri melanjutkan acara sesi kedua, sampai akhirnya selesai jam 6 sore. Bu Widuri menghampiri Yuda yang setia menunggunya di mobil. Dengan senyuman hangat, Yuda membalasnya dengan senyuman hangat pula. Mobil perlahan meninggalkan hotel, memasuki jalanan kota yang padat kendaraan di sore hari. Walaupun terasa capek begini setelah mengikuti acara seharian, seketika hilang semua rasa itu setelah duduk di sampingmu, Yuda. Syukurlah, Bu. Memangnya dulu-dulu enggak ya, Bu? Padahal sama-sama duduk di samping saya juga. Ih, kamu Yuda, suka meledek saja. Berbeda dong, dulu sama sekarang. Oh iya, nanti di depan ada rumah makan. Kita makan di situ saja ya. Baik, Bu. Itu yang saya mau. Nah, gitu dong. Aku senang loh, kamu sudah bisa mengikuti iramaku. Yuda menganggukkan kepala, seraya memastikan bahwa yang di depannya adalah rumah makan yang dimaksud oleh Bu Widuri. Perlahan, mobil memasuki pelataran rumah makan itu. Mereka makan malam diselingi dengan obrolan dan tawa ringan. Yuda terlihat tak canggung lagi. Ia mulai bersemangat dalam setiap ucapannya, bahkan sesekali melakukan candaan ringan, yang sebelumnya sama sekali tak pernah ia lakukan pada atasannya itu. Bu Widuri merasakan sesuatu yang telah lama hilang, kini hadir kembali dengan nuansa yang berbeda. Ia mulai menemukan suatu kebahagiaan, walaupun baru sebatas makan bersama. Ia mulai berangan-angan dalam hatinya, bila suatu saat akan benar-benar merasakan kehangatan lahir batin dari seorang Yuda. Kini Bu Widuri terlihat mulai manja pada supir pribadinya itu. Setelah makan malam, mereka berjalan bergandengan tangan menuju mobil untuk meneruskan perjalanan pulang. Mobil melaju di tengah gelapnya malam. Tanpa permisi, tiba-tiba hujan mulai turun. Awalnya hanya rintik-rintik, semakin lama semakin lebat. Hingga akhirnya kabut mulai turun, lalu semakin tebal. Sepertinya jarak pandang mulai terganggu ya. Kita cari hotel saja. Malam ini kita harus menginap. Bagaimana, Yuda? Demi keselamatan, memang begitu sebaiknya, Bu. Tapi, Kenapa, Yuda? Kamu takut? Demi keamanan di antara kita yang mulai semakin intim ini. Nanti kita pesan 2 kamar kok. Kamu jangan khawatir lah. iya, Bu. Saya ingin berusaha agar niat baik kita tidak ternodai oleh sesuatu yang kurang baik. Kamu Yuda, bikin gemes saja. Saya semakin kagum dengan kepribadianmu itu.
Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah hotel di depannya. Yuda membelokkan mobil yang ia kemudikan. Mereka berjalan menuju lobi hotel. Bu Widuri menggandeng tangan Yuda. Ia seolah tak mau lepas dari Yuda, yang mulai menjadi sandarannya. Rupanya, durian runtuh berpihak pada mereka. Ternyata, hanya tersisa satu kamar saja yang bisa mereka pesan. Semua kamar sudah terisi penuh oleh tamu yang lain. Setelah Bu Widuri membereskan administrasi, mereka melangkahkan kaki menuju kamar nomor 39, persis sama dengan usia Bu Widuri pada saat itu. Bu Widuri begitu bersemangat, ia berpikir ingin segera merebahkan tubuhnya di atas kasur untuk sekedar melepaskan lelah setelah seharian ia duduk mengikuti sebuah acara. Pikiran Yuda mulai melambung jauh, ia mulai berangan-angan, suatu keindahan akan segera terjadi. Selama ini, ia hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya jika suatu saat ia bisa benar-benar bisa berdekatan dengan bosnya yang ia kagumi. Sesampainya di kamar, tanpa basa-basi Bu Widuri langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ia menatap ke arah Yuda dengan senyuman penuh arti. Yuda duduk di sofa yang berada di sudut kamar itu. Ia mengarahkan pandangannya ke wajah Bu Widuri yang berada di atas kasur. Yuda membalas senyuman Bu Widuri dengan hangat. Mereka saling tatap. Bu Widuri dan Yuda sama-sama merasakan suatu kehangatan. Hangat, seperti suatu pelukan yang tak mau mereka lepaskan. Untuk beberapa saat mereka terdiam, hanya saling pandang dan saling tersenyum. Dalam hatinya, mereka sibuk dengan lamunan masing-masing. Bahkan Bu Widuri sampai membayangkan menerima sesuatu yang telah lama ia tak pernah rasakan setelah suaminya pergi untuk selamanya. Yuda mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kini saatnya untuk melakukan sesuatu? Kesempatan ini telah terbuka lebar. Namun, ia masih ragu. Ia takut ini adalah cara Bu Widuri menguji kesetiaan dan kepribadianku. Kesempatan dalam kesempitan, ujarnya dalam hati. Yuda, hehehe, sedang mikirin apa kamu? Rasanya badan ini enak sekali rebahan begini setelah seharian penuh hanya duduk di kursi. Apalagi di hadapanku ada kamu, Yuda. Membuat perasaanku semakin nyaman. Hehehe. Gak apa-apa, Bu. Saya hanya melihat Ibu kelihatannya sangat merasa kecapean hari ini, sehingga terlihat nyaman saat rebahan. Benar itu, Yuda. Tapi semua itu telah terobati kok, karena di dekatku ada kamu. Yuda, kamu masih betah duduk di sofa? Gak mau rebahan juga di sampingku? Gak apa-apa, Yuda. Sini, jangan malu-malu begitu dong. Akhirnya, Yuda bangkit dari duduknya, lalu ikut merebahkan tubuhnya di samping bosnya itu. Bu Widuri menyambutnya dengan senyuman manja dan tatapan yang sangat menggoda. Mereka saling bercanda, jarak wajah mereka sangat dekat, sampai aroma Gucci Bloom Eau de Parfum yang melekat di badan Bu Widuri tercium oleh Yuda. Hal itu membuat Yuda merasa semakin terobsesi untuk melakukan sesuatu. Tangan Yuda mencoba meraih rambut Bu Widuri. Bu Widuri membalasnya dengan mengusap rambut Yuda. Ia sedikit memejamkan matanya. Mereka memulai suatu cerita dengan pelan. Awalnya, cerita itu mulai dari alur yang ringan. Mereka menikmati setiap alur cerita. Alur cerita itu diulang-ulang, seolah mereka tak mau cerita itu cepat selesai. Yuda, kamu membuatku semakin bergairah. Hehe. Ibu juga membuatku semakin antusias untuk membawa cerita ini mencapai titik puncak, Bu. Mereka hanyut dalam sebuah cerita yang mereka lakukan dalam keheningan malam. Saat bangun pagi, Bu Widuri dan Yuda saling senyum. Mereka sepakat hubungan mereka tak sebatas malam itu saja, tetapi akan segera mereka syahkan. Komentar dan saran teman-teman sangat saya harapkan demi perbaikan di dalam menyajikan kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.